Video ini viral, seorang karyawati minimarket fasih berbahasa Jepang saat melayani seorang pembeli. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah minimarket Jalan Office Purwokerto, Banyumas. Pembeli yang datang adalah seorang pemuda asal Jepang yang berkuliah di sebuah universitas di Jakarta. Karyawati tersebut, Fania Puspita, mengaku hanya coba-coba membuka pembicaraan dengan bahasa Jepang. Ternyata sapanya dibalas hingga akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Kaget. Cukup mengejutkan, Fania ternyata tidak memiliki latar belakang akademis ataupun kursus bahasa Jepang. Fania mempelajari bahasa Jepang hanya dari film-film yang ditontonnya. Saya karena karena sependengarannya aku kayak bahasa Jepang kok kayak gampang banget ya memang ngucapinnya di anime. Ternyata pas aku lihat-lihat lagi di Instagram kan ada banyak akun Instagram yang mempelajari membuka pelajaran bahasa Jepang gitu kan. Aku lihat ya ternyata memang ada beberapa kata yang salah. Ini juga pelajarin dari situ, dari Google Translate juga iya buat cari tahu ya kalimat itu memang benar. Gadis lulusan SMA tersebut belajar bahasa Jepang secara otodidak. Film anime Jepang yang ditontonnya membuat Fania lambat laun tertarik mempelajari budaya dan bahasa Jepang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Pemirsa, korban tewas kebakaran smelter di Morowali, Sulawesi Tengah dipulangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Dari 13 korban tewas, 4 diantaranya merupakan warga asing asal Tiongkok, masih menunggu prosedur pemulangan ke negara asal. Sementara itu, penyelidikan penyebab kebakaran masih dilakukan setelah menemukan 2 dugaan awal. Wahyudi, satu dari 13 korban kebakaran smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, dipulangkan ke rumah keluarganya di Palu untuk dimakamkan. Suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat korban. Perwakilan perusahaan PT ITSS Morowali ikut mengurus pemulangan hingga pemakaman korban. Pihak perusahaan juga berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa para korban dengan memberikan santunan untuk ahli waris. Ada. Untuk saat ini kita memberikan bantuan dari perusahaan untuk membantu keluarga yang jumlahnya mungkin belum bisa kita sebutkan, tapi ada lumayan. Dan bantuan lainnya menunggu kelengkapan berkas dari keluarga karena ada ahli waris di sini. Selain Wahyudi, masih terdapat 12 korban tewas lainnya yang juga dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. 4 orang korban diantaranya adalah warga negara Cina. Jenazah korban warga negara Indonesia telah diambil keluarga, sementara jenazah korban warga negara asing masih dalam tahap prosedur pemulangan ke negara asal. Korban tewas ditambah korban luka mencapai 59 orang. 29 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Morowali, 5 orang telah diperbolehkan pulang dan sisanya dirawat di klinik perusahaan. Kasus ini kini ditangani Polda Sulawesi Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran dan ledakan di smelter tersebut. Perlu juga saya informasikan pada kesempatan yang baik ini, sekaligus ya, menghindari informasi yang simpang siur, bahwa dari hasil pengamatan kami di lapangan, dengan Pak Danrem dan Kapolres, ya, termasuk juga dari saksi terkait lainnya, sejatinya di kawasan ini alarm sistem, kemudian tanggap segeraan sudah sangat baik. Terdapat 2 hasil investigasi awal penyebab ledakan. Pertama, akibat bagian bawah tungku yang masih terdapat cairan pemicu ledakan. Lalu faktor kedua diduga disebabkan keberadaan tabung oksigen di sekitar tungku. Dari Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik melaporkan. Tangis histeris pecah saat 2 jenazah korban kebakaran smelter tiba di kampung halaman di Muna, Sulawesi Tenggara, Senin siang. 2 korban tersebut termasuk dari total 13 korban yang tewas akibat kebakaran smelter di Morowali.
Tangis histeris keluarga korban pecah saat kedatangan dua korban insiden ledakan tungku smelter di kampung halamannya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin siang. Terdapat dua korban asal Muna yang dipulangkan yakni Muhtaufik asal Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, dan Abdul Mursalim asal Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Keluarga begitu berat merelakan kepergian kedua korban yang tewas dalam ledakan tungku smelter PT Indonesia Singhan Stainless Steel atau ITSS di kawasan PT IMIP Morowali Minggu kemarin. Ibu korban terus menangis histeris hingga nyaris jatuh pingsan. Keluarga korban berharap agar perusahaan tempat kerjanya bisa lebih memperhatikan keselamatan para pekerja agar tidak ada lagi korban di kemudian hari. Ya tentu harapan keluarga itu yang mudah-mudahan jangan lagi terjadi. Kemudian pihak perusahaan bagaimana kemudian mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dari berbagai hal seperti itu. Pihak perusahaan ya harus bertanggung jawab baik yang sudah terjadi ini, kemudian tanggung jawab bagaimana ke depannya jangan lagi terjadi hal seperti ini. Pemulangan jenazah kedua korban termasuk seluruh biaya transportasi ditanggung manajemen perusahaan. Sementara itu, keluarga juga berharap santunan untuk ahli waris dari perusahaan nikel terbesar di Indonesia tersebut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Diguyur hujan lebat beberapa jam, kota Dumai Riau dilanda banjir. Jalan protokol dan permukiman digenangi air hingga setinggi 1 meter. Anak-anak nekat bermain di tengah jalan yang digenangi banjir. Kota Dumai Riau dikepung banjir. Banjir mengenangi permukiman dan sejumlah jalan protokol. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Syarif Kasim, dan Jalan Tuanku Tambusai digenangi banjir hingga setinggi 1 meter. Sejumlah kendaraan mogok akibat menerjang banjir. Namun beberapa anak-anak nekat bermain genangan air di jalan raya. Kendaraan tak hanya harus berhati-hati menerjang banjir, juga waspada pada keberadaan anak-anak tersebut. Menurut warga, banjir datang tiba-tiba mengakibatkan warga panik. Warga segera menyelamatkan barang-barang elektronik agar tidak terendam air. Jadi ketahuan banjir masuk ke rumah itu jam 3:30, tidak masuk ke rumah. Jadi kalau harapan kami ya mudah-mudahan pemerintah tepat lah ya, bisa memantau ke sini karena kondisinya ini hujan ini udah kayak gini nih, apalagi di sebelah Jalan Cibaya sana itu lebih dalam lagi. Banjir di Kota Dumai selain akibat hujan deras juga dibarengi pasang air laut dan diduga diperparah dengan kondisi drainase yang buruk. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, N-News melaporkan. Diduga akibat drainase buruk, Jalan CG Raya Tangerang Selatan, Banten terendam banjir. Sejumlah kendaraan mogok akibat menerjang banjir. Hujan yang mengguyur sejak siang hingga Minggu sore mengakibatkan Jalan CG Raya Pondok Aren Tangerang Selatan terendam banjir. Tinggi air mencapai 40 cm mengakibatkan sejumlah sepeda motor mogok menerjang banjir. Banjir diduga diakibatkan kondisi drainase yang buruk pada sisi kanan dan kiri jalan. Pengguna jalan pun minta pemerintah setempat memperbaiki gorong-gorong agar banjir tak lagi mengenangi jalan tersebut. Dari Jurangmangu mau ke Pondok Betung nih. Emang di sini sering mogok apa gimana? Baru ini. Oh baru ini. Perbaikin lagi nih. Perbaikin lagi? Ya. Cuman abang merasa ini ya terganggu ya dengan ada banjir ini ya? Iya. Perbaikin lagi nih. Akibat banjir, ruas Jalan CG Raya macet panjang dari arah Pondok Betung menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, N-News melaporkan. Sebuah ruko yang dijadikan tempat penambangan uang digital Bitcoin diamankan polisi di Medan, Sumatera Utara. Penambangan Bitcoin kedapatan menggunakan listrik yang dialirkan secara ilegal dari tiang PLN. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 14,4 miliar rupiah.
Ditreskrim Suspolda Sumut membongkar praktik pencurian listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan uang digital Bitcoin di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas gabungan Ditreskrim Suspolda Sumut bersama P2TL PT PLN ULP Medan menemukan pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan. Dari 10 lokasi tersebut, petugas mengamankan 1.314 server penambang Bitcoin. Satu mesin server Bitcoin membutuhkan pasokan listrik sebesar 1.800 watt. 10 lokasi penambangan Bitcoin diduga mencuri listrik hingga 2.350 kilowatt. Nilai kerugian negara diperkirakan 14,4 miliar rupiah. Bahwa listrik yang dicuri ini digunakan untuk menggerakkan mesin Bitcoin. Ada 1.300 mesin yang kita sita, yang mana kita tahu dari setiap mesinnya itu membutuhkan 1.800 watt. Ini tentu hal yang merugikan negara. Untuk mengelabui petugas, pelaku tetap meletakkan box PLN di dinding. Namun listrik yang dialirkan langsung dari tiang PLN yang merupakan arus tegangan tinggi. Namun seorang pekerja yang diamankan di penambangan Bitcoin Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, mengaku tidak mengetahui aktivitas pencurian listrik serta penambangan Bitcoin di lokasi tersebut. Ia mengaku diajak untuk praktek kerja lapangan atau PKL sesuai jurusannya elektronik. Suruh apa? Mesin aja, Bang. Hah? Nyatet di mesin. Nyatar di mesin. Udah berapa lama kok? Saya PKL, Bang. Oh PKL? Iya. Oh, masih SMA, SMK kok? Bisa ke Kota Baru. Oh, yang ngajak kau PKL sini? Ada Bang kelas. Apa dia bilang ya? Apa? Di sini ada 4 PKL sesuai dengan jurusan. PKL komputer gitu? Oh, ini elektro. Oh, kau sekolah elektro? Iya. Jadi kau nyatar di mesin ini? Iya. Nggak tahu kau ini? Yang curi arus. Kau nggak tahu, nggak ada yang bilang? Polisi mengamankan 26 orang beserta barang bukti 1.314 server penambang Bitcoin, laptop, kabel jaringan, serta alat kelistrikan lainnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, praktik pencurian listrik sudah dijalankan selama 6 bulan. Pelaku pencurian arus listrik dijerat Undang-Undang Ketenagalistrikan subsidi dari pasal pidana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kawasan wisata Gunung Bromo yang sebagian hangus terbakar beberapa waktu lalu kini kembali dikunjungi wisatawan. Akibat lonjakan jumlah pengunjung, jalur menuju Gunung Bromo macet total. Ini saya kurangi kecepatan piye, orang pelaku blas. Orang pelaku blas, macet. Teriakan keluh kesah pengunjung terdengar di antara kemacetan parah yang terjadi di jalur wisata Gunung Bromo pada 24 dan 25 Desember saat libur Natal. Kemacetan parah ini terjadi di jalur Pananjakan, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Antrian kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 nyaris tak bergerak karena padatnya warga yang akan menuju kawasan Gunung Bromo. Ribuan warga antusias menuju kawasan Gunung Bromo untuk menyaksikan panorama keindahan matahari terbit dengan spot terbaik di kawasan Pananjakan. Aparat kepolisian dibantu Forkopimda, Kecamatan Tosari akhirnya melakukan sistem buka tutup di jalur Pananjakan untuk mengurai kemacetan. Jalur ini ditutup pada pukul 4 pagi dan dibuka lagi pada pukul 6 pagi. Para pengunjung yang terlambat disarankan untuk berhenti di kawasan Pakis Dingklik. Kami laporkan situasi terkini untuk arus lalu lintas sudah landai sepi dan dari arah Penanjakan maupun dari arah Pasuruan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan hardtop menuju ke Lautan Pasir. Untuk situasi saat ini sudah landai dari arah atas juga sudah habis. Diperkirakan jumlah pengunjung ke kawasan Gunung Bromo akan terus meningkat saat pergantian tahun nanti. Petugas dari Polres dan Polda Jatim disiagakan selama 24 jam untuk mengurai kendaraan yang menuju kawasan Gunung Bromo, baik dari wilayah Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.
Ya, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia mulai berbondong-bondong memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalan hingga radius lebih dari 2 km. Kawasan Jalan Malioboro dipadati pengunjung dan wisatawan dari berbagai daerah yang menghabiskan libur akhir tahunnya di kota Yogyakarta. Tak hanya di ruas jalan, jalur pedestrian untuk pejalan kaki juga sangat padat oleh pengunjung yang menumpuk di salah satu destinasi wisata populer di Yogyakarta ini. Kendaraan bermotor yang memadati kawasan Malioboro sebagian besar berplat nomor luar kota dan hanya bisa bergerak merayap akibat padatnya arus lalu lintas. Banyak wisatawan mengaku bukan pertama kalinya datang ke Yogyakarta. Namun mereka sengaja kembali berkunjung karena kota ini memiliki banyak lokasi wisata dan membawa kenangan yang indah. Jadi apa ya? Karena budayanya, tradisinya, terus di sini tuh juga enak aja gitu, nggak kayak kota-kota lain di sini tuh. Dari kuliner dan lain-lainnya? Ya kuliner, terus oleh-olehnya, terus tempatnya juga masih tetap seperti ini dari dulu. Selain memadati ruas Jalan Malioboro, para wisatawan juga banyak berkunjung ke lokasi pedagang UMKM yang menjajakan berbagai souvenir serta pakaian batik khas Yogyakarta. Diperkirakan tingkat kunjungan wisatawan ke Yogyakarta akan mengalami puncaknya pada awal tahun baru 2024 mendatang. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Jumlah penumpang kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur menjadi salah satu indikasi kenaikan jumlah wisatawan di kota Yogyakarta. Dalam hari libur Natal, sebanyak 22.000 orang pengguna transportasi komuter lain memadati stasiun Tugu Yogyakarta. Bahkan diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya hingga 30.000 orang per hari pada malam tahun baru nanti. Libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru yang datang bersamaan mengakibatkan lonjakan penumpang di stasiun besar Tugu Yogyakarta. Selain penumpang kereta jarak jauh, kepadatan arus penumpang juga terjadi pada pengguna kereta jarak dekat komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ribuan pengguna komuter lain harus sabar mengantre di pintu kedatangan maupun pintu keluar. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Komuter menambah layanan perjalanan komuter lain dari 20 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai 22.000 orang per hari. Di angkutan Natal dan Tahun Baru diprediksinya peaknya nanti di angka 28 sampai 30.000. Itu kami prediksi akan terjadi di atas tanggal 26 dan sebelum Tahun Baru. Karena kita lihat tanggal 2 dan tanggal 3 sudah banyak buka kantor. Jadi kami menyiapkan 30 perjalanan untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebagai antisipasi peningkatan volume penumpang pada saat ini di Hall Jogja ini kita sudah menyiapkan 15 gate. Diprediksi jumlah keseluruhan pengguna komuter lain Yogyakarta Solo pada musim Nataru mencapai 365.000 orang atau naik 11% dibanding tahun lalu. Sementara untuk pelayanan perjalanan KA Prambanan Ekspres Pramex relasi Yogyakarta-Kutoarjo tetap mengoptimalkan 8 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyapa warga Sragen, Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut meminta para kader PDI Perjuangan untuk merapatkan barisan demi memenangi Pilpres dan Pemilu 2024. Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa warga Sragen, Jawa Tengah. Secara khusus, calon presiden nomor urut 3 tersebut menitip pesan kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Ganjar meminta kader berhati-hati karena Sragen menjadi salah satu kota yang diincar banyak partai politik. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengingatkan kemenangan pada pemilu dan Pilpres ditentukan oleh kerja keras dan soliditas kader dan simpatisan. Potensi suara di sini targetnya berapa? Oh, kalau yang di Sragen, Solo Raya insya Allah solid, kita memastikan saja karena konsolidasinya sebelum saya datang
mereka sudah bekerja. Jadi ada partai pengusung dengan relawan, mereka sudah kompak. Bahkan beberapa di antaranya sudah membagi tempat ya, sehingga masing-masing sudah ada targetnya. Bahkan sampai target individu, umpama dari caleg mesti mentargetkan berapa, dan kemudian ini mesti relate dengan hasil pilpresnya berapa. Maka yang di PDI Perjuangan sudah di-SK-kan. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang di P3, di Hanura, di Perindo juga melakukan hal yang sama sehingga kita bisa kompak. Setelah melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Solo, Karanganyar hingga Sragen, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yakin PDI Perjuangan dan partai koalisinya bisa memenangi Pilpres 2024. Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu basis pendukung fanatik duet Ganjar dan Mahfud MD. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, melanjutkan kampanye ke Rembang, Jawa Tengah. Selain bertemu pendukung dan relawan, Anies juga berziarah ke makam ulama. Anies Baswedan mengawali kunjungan dengan berziarah ke makam Kiai Bisri Mustafa di Desa Kabungan Kidul, Rembang. Gusmus merupakan ulama terkemuka Nahdlatul Ulama yang juga kakek Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selanjutnya Anies menuju Lasem berziarah ke makam ulama di Kompleks Masjid Jami Lasem. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kemudian mengunjungi posko relawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem. Dalam kesempatan tersebut, Anies meminta para relawan untuk terus memperluas jaringan dengan bertemu masyarakat. Saat berdialog, salah satu isu yang dibahas adalah tingginya biaya hidup sehingga perlu perubahan kepemimpinan nasional yang lebih pro rakyat kecil. Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, menemui sejumlah komunitas anak muda saat berkunjung ke Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain komunitas fotografi, Alam juga bersilaturahmi dengan komunitas seni, duta wisata, hingga komunitas seni. Alam menyempatkan diri berbincang bersama komunitas anak muda dan menyaksikan tarian tradisional Banyumas. Alam menilai tempat berkumpul beragam komunitas anak muda harus diperbanyak untuk menampung berbagai ide dan inovasi kreatif kalangan muda. Melalui silaturahmi dan tukar pikiran, Alam menyerap aspirasi dan harapan para pemilih muda. Aspirasi dan harapan tersebut akan disampaikan kepada tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga peduli dengan masa depan generasi muda, termasuk melibatkan kalangan muda dalam merumuskan kebijakan menuju Indonesia Emas 2045. Ratusan warga di Kabupaten Aceh Singkil mendatangi tempat pemungutan suara pada pemilihan presiden dan anggota legislatif. Pemilihan tersebut merupakan simulasi pencoblosan yang digelar Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil untuk mengedukasi masyarakat. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Aceh menggelar simulasi pencoblosan pada pemilu 2024. Simulasi bertujuan mengedukasi masyarakat dalam pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten dan Kota. Ratusan warga terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan simulasi yang digelar di Dusun Madrasah, Kecamatan Gunung Meriah. Petugas dari KIP Aceh Singkil dan Panitia Pemilihan Kecamatan menjelaskan kepada warga tentang tata cara pemilihan pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Supaya penyelenggara pemilu di tahun 2024 ini supaya ada satu pemahaman di dalam melaksanakannya nanti, dan sekaligus bagaimana pelayanan di hari H. Karena memang simulasi ini itulah salah satu tujuannya, mulai daripada persiapan pemungutan suara, habis itu bagaimana pelaksanaannya, setelah itu persiapan perhitungan juga tadi sudah dilaksanakan. Pada simulasi, PPK bertindak sebagai petugas KPPS di TPS dan sejumlah PPK juga bertindak sebagai saksi berbagai partai yang disimbolkan dengan berbagai jenis buah. Sementara 243 pemilih atau warga diundang untuk melakukan pencoblosan. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte melaporkan.
Pemirsa, momen libur Nataru dimanfaatkan jajaran Satlantas Polres Tuban untuk membuat inovasi unik. Sebuah pos pelayanan dengan tema koboi didirikan lengkap dengan fasilitas pendukung yang membuat pemudik nyaman dan tidak jenuh dalam melakukan perjalanan. Jika biasanya pos pelayanan hanya berupa tenda, berbeda dengan yang satu ini. Pos pelayanan mudik Natal dan Tahun Baru 2024 di alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur didesain layaknya sebuah rumah koboi. Ya, konsep unik ini dibuat oleh jajaran Satlantas Polres Tuban. Operasi lilin tahun ini saya buat sesuai petunjuk Kapolres, membawa tema koboi, di mana koboi identik dengan serif. Kalau serif itu kan satu serif itu bisa menguasai suatu wilayah. Itu harapan kita. Jadi satu polisi lalu lintas bisa menguasai wilayah sini dan juga menciptakan kawasan terjalan di seputaran dari Kabupaten Tuban ini lancar aman. Pemudik bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada. Tak hanya untuk beristirahat, pemudik juga bisa memanfaatkan ragam fasilitas seperti klinik kesehatan, ruang bermain anak, hingga ruang ibu menyusui. Di sini juga ada live music, angkringan, hingga permainan berkuda, dan semuanya gratis. Dari kemarin-kemarin sudah lihat wilayah sini kok rame, bagus, ada ini pos untuk Natalan ini, anak-anak minta main ke sini karena kok kayaknya menyenangkan untuk foto-foto, untuk ini mainan anak-anak. Pos pelayanan mudik Natal dan Tahun Baru 2024 ini dibuka selama 12 hari ke depan dan buka 24 jam. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Jalur dari kawasan Puncak menuju Jakarta diberlakukan sistem satu arah untuk menguras kemacetan. Sistem one way akan diberlakukan situasional mencermati kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan berikut laporan Ismalia Meidasari dan Abdul Roshid. Sistem one way atau jalur satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta yang sudah diterapkan sejak pukul 13 siang tadi. Ini pantauan arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar hingga saat ini. Tidak ada terjadi penumpukan atau kemacetan di tempat kami melaporkan di Simpang Gadok yang merupakan titik utama menuju kawasan wisata Bogor. Sebagai informasi, sejak sore tadi ini sudah ada lebih dari 110.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak dan sudah ada setidaknya 35.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta atau arah pulang. Yang dimana berarti di kawasan Puncak sendiri ini masih ada sekitar 75.000 kendaraan yang dimana berarti untuk puncak arus balik ini diprediksi terjadi pada malam ini atau hari esok. Dan ada sekitar 500 personel yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru ini yang tersebar di beberapa kawasan wisata Puncak Bogor. Dan di Simpang Gadok sendiri ini juga terdapat pos keamanan atau ada juga pos kesehatan dan juga ruang istirahat. Ini bagi para pengunjung atau wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan atau juga mau beristirahat bisa langsung mengunjungi pos-pos tersebut. Dari Simpang Gadok, Jawa Barat, Ismalia Abdul Roshid Laksana iNews melaporkan. Libur Hari Raya Natal dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai bersama keluarga. Salah satu lokasi yang ramai pengunjung adalah Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Setiap harinya selama musim liburan ini puluhan ribu pengunjung memadati Ragunan. Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menjadi tujuan wisata yang tidak asing lagi bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari libur, terlebih pada libur sekolah dan Natal Tahun Baru, terjadi antrean panjang pengunjung. Bahkan selama libur Natal dan Tahun Baru, Taman Margasatwa Ragunan buka lebih pagi sejak pukul 6:30. Pengunjung tak hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya, wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati beragam satwa. Terlebih, harga tiket masuk masih terjangkau. Sama, ini adik, ada kakak, ada ibu, ada saudara, itu majelis taklim, anggota majelis taklim 33 orang. Dari berangkat dari 9:30 dari rumah. Macet nggak Bu? Macet di jalan itu. Macet, ramai banget ya Bang? Alhamdulillah ramai.
Spot favoritnya yang mana nih anak-anak nih, Bu? Biasa binatang, liatin binatang. Tadi udah kemana aja? Baru di situ tuh lihat pelikan. Spot favorit pengunjung adalah area satwa gajah dan jerapah. Puluhan ribu pengunjung datangi Taman Marga Satwa Ragunan setiap harinya pada musim liburan. Puncak kunjungan diprediksi terjadi hingga menjelang tahun baru. Dan catatan kemarin di hari Minggu tanggal 24 itu pengunjung kita untuk sementara sudah terjadi puncak ya. Ada sekitar 88.000 mendekati angka 89.000 pengunjung ya. Dan ini sepanjang liburan Nataru baru kali ini tercatat pengunjung setinggi itu ya. Spot-spot favorit itu kalau tadi saya pantau di lapangan itu di lokasi kandang jerapah, kemudian lokasi pelikan, kandang gajah, terus harimau. Nah, itu tempat-tempat spot yang banyak sekali pengunjung lihat di situ. Mungkin karena pertama bisa selfie ya, bisa swafoto ya. Jadi ada gambar binatangnya itu yang lebih menarik ya. Musim liburan kali ini bertepatan dengan musim hujan. Pengunjung diimbau untuk membawa perlengkapan seperti payung dan jas hujan untuk kenyamanan. Meski pengelola telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk berteduh. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Oki Mahendra, Suryali Santoro melaporkan. Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur dipadati pengunjung dalam libur Hari Raya Natal kemarin. Lebih dari 20.000 pengunjung datang mengakibatkan antrian panjang di sejumlah wahana hiburan. Antrean panjang pengunjung terjadi di beberapa wahana hiburan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pengunjung harus bersabar untuk menikmati keindahan Taman Mini dari udara karena wahana kereta gantung termasuk yang sangat diminati. Antrean panjang juga terjadi di perhentian bus listrik. Wisatawan dapat berkeliling Taman Mini dengan bus listrik gratis yang disediakan. Lonjakan jumlah pengunjung Taman Mini terlihat sejak pagi hari. Bahkan diperkirakan lebih dari 20.000 wisatawan berkunjung ke Taman Mini pada libur Hari Raya Natal. Tiket masuk yang terjangkau dan banyak pilihan sarana wisata membuat Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu objek wisata favorit. Bahkan pengelola juga mengadakan berbagai acara dan pertunjukan bagi para wisatawan. Dan selama Nataru ini, selama liburan Nataru, Taman Mini buka sampai jam 10 malam. Jadi banyak suguhan konser, kuliner festival gitu ya, dan juga ada market kreatif, dan semua fasilitas kami tersedia sampai jam 10, termasuk infrastruktur seperti toilet-toilet, toko merchandise, dan juga berbagai pertunjukan kami siapkan di Taman Mini. Pengunjung tak hanya datang dari Jakarta, juga dari daerah lain. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola menyediakan tambahan kantong parkir kendaraan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi tujuan favorit wisatawan untuk berlibur bersama keluarga. Momen libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, objek wisata Pantai Pangandaran mulai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat mulai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Antrian kendaraan wisatawan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran nampak mengular. Kawasan Pantai Barat Pangandaran juga sudah mulai dipenuhi wisatawan. Mereka nampak asyik melakukan aktivitas berenang, bermain pasir, naik perahu wisata, hingga menunggang kuda menyusuri pantai. Jadi memang kenapa sih kita milih liburan sekarang gitu? Anak-anak udah sering lagi nih dari awal-awal nih kita kapan liburan gitu. Makanya kita memilih sebelum tanggal 25 ke sana, semakin padat kita dahulukan lebih awal. Sementara itu pihak kepolisian setempat sudah melakukan pengamanan di berbagai titik guna mengantisipasi lonjakan wisatawan. Karena hingga malam tahun baru diprediksi wisatawan akan terus meningkat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan KTP dan kartu keluarga sebelum 1 Januari 2024 sebagai syarat membeli LPG ukuran 3 kg. Menanggapi hal tersebut, sejumlah kalangan berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif karena kebijakan daftar KTP dan KK justru akan menyulitkan rakyat kecil.
kami Partai Perindo meminta pemerintah melalui Pertamina sebagai badan usaha milik negara untuk tidak mempersulit rakyat kecil dalam membeli gas LPG 3 kg. Tidak perlulah pakai KTP dan KK untuk membeli gas 3 kg itu. Karena sebenarnya tugas pemerintah dan Pertamina adalah memberikan ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg yang banyak di pasaran supaya masyarakat itu dapat dengan mudah membeli dan mengakses ketersediaan gas 3 kg itu. Toh sudah ada data di Pertamina, data dari kementerian yang lain, yaitu data masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu, yang memerlukan bantuan, dan itu sudah ada di Pertamina. Jadi janganlah rakyat dipersulit. Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah bagi masyarakat. Kali ini digelar di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Didampingi sejumlah caleg, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meninjau langsung program bazar murah dan pengobatan gratis di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Program yang diinisiasi Partai Perindo ini masih menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai tempat. Pemeriksaan gratis juga cukup membantu juga ya, soalnya kan kadang orang kalau untuk cek rumah sakit gitu kan kadang suka ya repot, terus biayanya nggak ada. Melalui program ini diharapkan mampu menghadapi ketimpangan sosial yang masih dirasakan masyarakat. Ini bagian daripada aktivitas Partai Perindo melayani masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana perjuangan Partai Perindo adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa cepat maju kalau rakyat kecil cepat naik kelas. Ya, jadi ketimpangan sosial, ketimpangan kesejahteraan itu harus dikurangi. Ya, jadi itu adalah eksistensi perjuangan daripada Partai Perindo. Mereka senang sekali, mereka bahagia bahwa Partai Perindo ini selalu perhatian begitu dengan mereka, karena memang Partai Perindo kan visi misinya itu mensejahterakan rakyat. Partai bernomor urut 16 ini akan terus turun ke masyarakat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi demi kesejahteraan bangsa dan menyampaikan visi misi Ganjar Mahfud. Dari Tangerang Selatan, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengajak warga Probolinggo, Jawa Timur mendukung Mahfud MD untuk menjadi pemimpin Indonesia bersama Ganjar Pranowo. Mahfud MD dinilai sebagai figur yang tepat karena memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional. Calon Wakil Presiden Mahfud MD itu memang telah memenuhi syarat sebagai pemimpin nasional, karena dari persyaratan yang dimiliki sudah terpenuhi, apalagi dalam kriteria pemimpin Islam itu paling tidak ada 5 kriteria yang bisa menunjukkan bahwa Pak Mahfud MD ini sudah memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin. Karena pertama, beliau memang berilmu. Yang kedua, Pak Mahfud MD adalah orang yang memang kita bisa lihat sebagai pemimpin yang adil. Yang ketiga, beliau adalah orang yang memang tidak tamak, karena dengan kekuasaan yang dia miliki, dia tetap hidup bersahaja. Kemudian yang keempat, beliau adalah berani, punya semangat untuk membongkar hal-hal yang negatif dan berani untuk mengambil beresiko. Dan yang kelima adalah beliau adalah orang yang sehat lahir dan batin. MNC Peduli bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk pekerja wanita di Jakarta Pusat. Program tersebut bertujuan agar kaum perempuan mengetahui kondisi kesehatannya. Ratusan karyawan wanita MNC Group antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar MNC Peduli bersama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat di iNews Tower Kebon Sirih.
Pemeriksaan ini dikhususkan bagi karyawan wanita yang meliputi screening penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, serta penyakit yang berkaitan dengan kewanitaan. Untuk pemeriksaan untuk saat ini menurut saya itu cukup baik dan bagus karena saya rasa sangat jarang banget untuk pemeriksaan wanita, apalagi untuk ngetes bagian untuk serviks dan payudara. Menurut saya ini sangat bagus untuk misalkan diadakan untuk selanjutnya. Ini menjadi sebuah benefit yang bagus untuk karyawan di MNC Group ini, dan terima kasih MNC Peduli sudah membuat program ini dengan baik bagi karyawan kita semua. Kegiatan ini dinilai sangat penting dan berguna, khususnya bagi karyawan wanita agar tahu dan peduli dengan kondisi kesehatannya. Alhamdulillah, yang tadinya sebetulnya kayaknya target kita cuma 100 dan ini melebihi. Dan saya berharap bahwa ini akan terus, ya, tidak hanya satu kali ini, tetapi akan rutin dilaksanakan oleh MNC kepada petugasnya minimal 6 bulan sekali. Pemeriksaan dini kesehatan wanita menjadi sangat penting untuk membuat para pekerja wanita sehat dan produktif demi kemajuan perusahaan. Dari Jakarta, Nur Aryadi, Nine News melaporkan.